Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para kaum muslimin wal muslimat, para audiens dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Saudara Irwan Kusniawan dalam program Ngobrol Perihal Ibadah. Ada beberapa pertanyaan dari seseorang yang beliau menyampaikan bahwa kita lebih utama mengejar karomah atau kita lebih utama mengejar istiqomah. Sebenarnya pertanyaan ini ada pertanyaan yang cukup menarik bagi para alim ulama untuk menyampaikan tentang ilmu tersebut. Saya hanya menyampaikan beberapa pandangan saja yang mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi para audiens kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, bahwa seorang ulama besar, seorang ulama yang mengatakan dalam mafhumnya, dia menyampaikan kun toliban istiqomah, jadilah orang yang menjadi atau yang mencari istiqomah, walam takun tolibal karomah, dan jangan menjadi orang yang mencari karomah. Ada beberapa ikhwan maupun akhwat yang kemudian dia sudah belajar ibadah, sudah mengolah dirinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan jalan dia berzikir kepada Allah? Apakah dengan jalan dia berpuasa sepanjang hari? Apakah dengan cara apapun? Lalu kemudian setelah dia melakukan pengolahan diri dengan ibadah, ketaatan kepada Allah, lalu tumbuhlah atau muncullah sesuatu di luar kebiasaan dia. Seperti dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ketika saya sudah belajar zikir, kemudian kok saya bisa melihat hal-hal yang gaib, makhluk yang gaib. Ketika saya sudah belajar zikir, misalkan mengolah diri, kemudian saya bisa ngobatin orang lain. Ketika saya sedang berzikir katakanlah, lalu kemudian saya merasa terbang di atas awang-awang, bisa melihat alam-alam semesta, alam mulki, malakut, jabarut, bahkan sampai kepada alam lahut. Bagaimana itu cara kita menyikapi pandangan seperti itu? Maka teruskan saja zikirnya, membaca Al-Qur'annya teruskan saja, pengolahan dirinya pun teruskan saja, jangan berhenti di situ. Selama dia tidak mencari karomah, tapi yang dia cari adalah istiqomah. Maka disinilah sebenarnya poin penting atau poin utama bagi seorang ikhwan akhwat kaum muslimin wal muslimat ketika dia sudah mengolah diri dan menjadi orang yang soleh, bahwa dia jangan sampai terjebak dengan karomah. Ketika sudah dia pada level yang cukup tinggi, di makomat yang cukup tinggi, kemudian dia mendapat karomah, lalu dia berhenti di dalam pengolahan dirinya, berhenti berzikirnya, berhenti sholatnya, berhenti membaca Al-Qur'annya. Lah, saya kan sudah hebat, saya kan sudah bisa terbang, katakanlah. Nah, itulah ujian terberat sebenarnya bagi kaum muslimin dan muslimat, bagi kita sekalian. Ketika kita sudah mendapatkan keluar biasaan pada diri kita, lalu kita malah berhenti di dalam pengolahan diri. Makanya dalam satu mafhum yang lain mengatakan man tolibal maula, orang yang mencari Allah itu, orang yang sedang mengejar-ngejar Tuhannya itu, ingin mendekat kepada Allah, ingin selalu bersama kepada Allah, ingin mengingat kepada Allah, maka walam taroka subbatal masayi, jangan meninggalkan tempat duduk, jangan sampai kita menjauhi, jangan sampai kita kemudian malah pergi, tidak mau bergabung dengan al-masyayikh, dengan para alim ulama, dengan para tuan-tuan guru, dengan para kiai, dengan para habaib, dengan para ustadz, para mubalik-mubaligah. Nah, inilah sebenarnya ujian terberat bagi kita sekalian ketika kita sudah merasa mampu, merasa saya sudah menjadi ulama besar, atau merasa saya sudah hebat,
punya kesaktian yang sangat luar biasa, katakanlah tadi yang saya sebutkan karomah, lalu kemudian kita malah meninggalkan bersama orang-orang yang tadinya bersama kita. Kita tadinya ikut pengajian rutin, sekarang malah meninggalkan karena kita sudah merasa bisa. Kita tadinya ikut pengajian dengan para ustadz karena kita sudah hebat, sudah sakti, sudah punya karomah, lalu kemudian kita meninggalkan mereka. Tidak mau duduk dengan para alim ulama, tidak mau duduk dengan para guru. Itulah sebenarnya ujian terberat bagi kita ketika kita sudah memiliki karomah atau sudah mendapatkan karomah. Makanya bagi orang yang istiqomah, oleh Allah dijanjikan dua perkara. Yang pertama, kata Allah di dalam surat Fusilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, bagi orang yang sudah istiqomah dia zikirnya, istiqomah membaca Al-Qur'annya, istiqomah puasanya, istiqomah ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia tidak akan taqafu wala tahzanu, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa bersedih hati. Karena pada saat itu turunlah rahmat Allah melalui para malaikat, kemudian diberikanlah ketenangan bagi mereka. Yang kedua, kata Allah di dalam surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Kata Allah, jikalau mereka istiqomah berjalan di tempat tersebut, atau mereka belajar, atau mereka melakukan ibadah tidak pernah berhenti, tidak meninggalkan tadi sukbah, meninggalkan para alim ulama, tidak meninggalkan duduk dengan para kaum muslimin wa muslimat yang lainnya, masih tetap ikut kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian Islamiyah, ma'an godako, maka kata Allah akan dicurahkan, ya, akan diberikan, akan diturunkan kepada mereka ma'an godako, air yang sangat banyak, air yang sangat segar. Maksud air yang sangat banyak di situ adalah karunia-karunia Allah, nikmat-nikmat Allah akan diberikan kepada mereka sekalian. Yang tadi diberikan ketenangan, tidak merasa bersedih hati, walaupun dalam keadaan misalkan ekonominya mulai terpuruk, tapi tidak merasa bersedih hati karena diberikan ketenangan di dalam kalbunya. Yang kedua, Allah akan berikan karunia-karunia yang sangat besar. Apakah dengan pekerjaan secara duniawinya, apakah yang tadinya dia tidak bisa ibadah, sekarang dia rajin beribadah. Dia tadinya tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, sekarang rajin bangun sholat untuk tahajudnya. Makanya baginda Rasulullah tidak pernah meminta mujizat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada keterangan tentang, ya Allah tolong belah bulan ini? Tidak pernah Rasulullah. Atau Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan air dari jari-jari jemarinya. Mujizat-mujizat yang diterima oleh baginda Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hasil daripada keistiqomahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Rasulullah SAW memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbu. Itulah doanya. Doa Nabi Ayub alaihissalam kemudian disampaikan lagi oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa ya Allah, aku ingin supaya bisa mencintai orang-orang yang mencintaimu. Itulah doanya baginda Rasulullah. Rasulullah tidak meminta supaya bisa membelah bulan. Rasulullah tidak meminta supaya keluar air dari jari-jari jemarinya. Rasulullah tidak meminta mujizat, tidak. Tapi yang Rasulullah minta adalah Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbu. Allah meminta supaya, Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya apa? Supaya bisa mencintai orang-orang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kejadian di Thaif, ya, peristiwa di Thaif, Rasulullah tangannya yumnahu dumdatun pisama, tangan kanannya itu menengadah ke langit berdoa, wa yusrau tadfaul hijarah, tangan kirinya menangkis batu-batuan dari orang-orang yang seketika itu menyakiti baginda Rasulullah SAW. Lalu apa yang beliau minta? Yang beliau minta adalah supaya diampuni orang-orang tersebut. Bukan meminta supaya turun bencana besar, bukan meminta supaya dilaknat orang-orang Taif, bukan.
supaya diampuni dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena mereka tidak paham, tidak tahu. Nah, itulah yang barangkali menjadi sebuah jawaban atau pencerahan bagi para ikhwan akhwat maupun para audiens dimanapun berada, bahwa jangan sampai ketika kita sudah memiliki keluar biasaan, sudah istiqomah, lalu kemudian kita mendapatkan karomah, lalu kemudian keistiqomahan itu malah kita tinggalkan. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, para audiens dimanapun berada. Akhirul kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.